Oke, jadi setelah kemarin gua sempet modif Noir Timeless 82 V2 yang mana keyboard 1 jutaan dan gua giveaway ke salah satu dari kalian. Sekarang giliran gua coba untuk modif keyboard 300 ribuan dan di akhir video ini bakal gua giveaway juga ke kalian. Yes, kali ini gua mau modif Vortex Series Mono 75. Salah satu dari 3 keyboard seri ultra budgetnya Vortex Series yang beberapa bulan lalu sempat gua review dan kayaknya Mono Series ini jadi salah satu keyboard paling laku so far di tahun 2025 ini ya. Udah kejual sampai ribuan unit cuy. Nah, buat kalian yang pengen coba nonton review si Vortex Series Mono ini, bisa coba nonton video review gua dulu. Tapi kalau udah nonton dan mungkin kalian udah beli, mungkin sekarang saatnya kalian untuk coba modif keyboardnya. Dan kalau kalian pengen coba modif keyboard Vortex Series Mono kalian, video ini harusnya bisa jadi referensi buat kalian ya, terutama kalau misalnya nggak pengen modif yang terlalu ribet. Jadi langsung aja, ayo kita modif keyboard ini bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngejelasin step by step gue ngemodif si Vortex Series Mono 75 ini sampai suaranya tuh jauh lebih enak buat didengar. Nah, kenapa di sini gue tekenin ke suaranya aja gitu? Karena sebenarnya secara typing feel, keyboard 300 ribuan yang satu ini tuh sebenarnya udah enak banget cuy. Terutama karena dia secara bawaan udah gasket mount dengan implementasi yang cukup oke dan udah pakai plate polikarbonat juga. Jadi buat ngetik tuh udah empuk lah ya, udah enak. Tapi jujur aja, emang secara suara dalam kondisi stok gitu ya, keyboard ini masih belum maksimal sih. Apalagi karena keycaps bawaannya masih pakai keycaps ABS murah khas keyboard 300 ribuan banget ya. Jadi di video ini gue coba untuk modif si Mono 75 ini supaya dia secara suara tuh jauh lebih improve gitu ya. Dan secara visual juga bisa improve juga dan ya nggak terlalu bosen lah ya sama tema mononya. Jadi langsung aja kita masuk ke step by step gue modif si Mono 75 ini. Jadi pertama sebelum ngebongkar keyboardnya, pastinya kita harus copot keycaps sama switchnya dulu. Baru abis itu casingnya dibongkar. Tapi bentar dulu deh. Ini gue yang bego atau apa? Ini kan untuk bongkarnya itu masih harus pakai pry tool karena dia itu casingnya masih pakai sistem clip. Tapi untungnya nggak terlalu susah sih untuk bongkarnya. nggak terlalu susah, you punya lancar wah. Dari tadi Oe sudah coba. Ayolah. Oh my god. Mampus kau. My god. Kayaknya dari semua keyboard ini kedua tersusah deh untuk dibuka ya dengan sistem yang pretel-pretel kayak gitu. Padahal ini plastik yang lentur dan nggak tebel gitu loh. Kenapa susah banget ya? Perasaan gue pas bongkar keyboard ini gampang dah. Kayaknya itu skill issue nggak sih? Oke, jadi kenapa gue bongkar keyboardnya dulu? Karena gue mau pasang tape mod di PCB-nya. Di sini gue pasangin tape mod 2 lapis pakai masking tape. Dan satu hal yang perlu diperhatiin kalau kalian mau tape mod keyboard kalian, pastiin kalau ada daughterboard, konektor JST kabelnya jangan sampai ketutup tape-nya dan usahain MCU-nya juga jangan ketutup. Soalnya kalau ketutup, resikonya bisa bikin MCU-nya panas dan gosong ya. Kalau udah dipasang tape modnya, keyboardnya tinggal diassemble ulang untuk dipersiapin buat pasang switch dan keycaps barunya. Untuk switch-nya, di sini gue disupport sama Keepsmart dengan switch linear WS Yellow yang secara bawaan udah smooth banget. Suaranya juga enak kalau ketemu keyboard plastik dan emang overall lineup switch WS ini enak-enak sih. Gue bisa rekomen banget. Dan untuk keycaps-nya, biar nggak bosen dan agak nyeleweng dikit dari tema mononya keyboard ini, gue pakai keycaps PBT Dye-Sub yang colorway-nya biru ungu gitu. Masih cukup masuk sih, terutama karena warna casing keyboardnya full hitam ya. Oh iya, ini keycaps-nya disupport sama Keepsmart juga ya. Dan overall gitu aja sih untuk modifikasi gue ke Mono 75 ini. Zaman sekarang tuh enak ya, karena kita tuh bisa dapet kanvas keyboard 300 ribuan yang sebenarnya udah enak secara bawaan dan nggak perlu banyak-banyak diotak-atik gitu kalau mau dimodif.
Terutama di mono seriesnya Vortex Series, di mana secara dampening media udah lengkap banget, plus ada IXP sheetnya juga yang ngasih suara creamy. Stabilizersnya juga udah factory loop secara konsisten, dan plate polikarbonat digabung sama mounting system gasket mountnya bikin typing feel secara bawaan tuh emang udah enak ya, udah empuk. Yang artinya yang perlu diimprove tuh bener-bener cuma suara sama visualnya aja, karena secara typing feel udah enak. Dan ini dia untuk sound test hasil modif Vortex Series Mono 75 gua. Gimana? Mantap kan hasilnya? Nah, untuk breakdown dari modif gua kali ini, untuk keyboardnya sendiri kan harganya murah banget ya, cuma 349.000, switchnya sekitar 4.900-an per switchnya, dan untuk keycapsnya itu 349.000. Oh, sama masking tape-nya ya goceng lah ya. Jadi kurang lebih total modif Mono 75 gua kali ini ada di 1.113.500. Akhir-akhirnya sejutaan lagi ya. Tapi jujur nih ya, primadona modif kali ini tuh di switchnya sih. Ini switch WS Yellow enak banget. Udah smooth banget dan springnya juga udah nyaman buat ngetik, tapi nggak terlalu berat buat main game juga. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli si keyboard Vortex Series Mono 75 ini buat kalian modif-modif sendiri, dan kalaupun misalnya kalian pengen coba modif dengan switch sama keycaps yang sama kayak yang gua pakai di sini, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi semua, jadi kalian bisa langsung cek aja. Dan seperti yang udah gua bilang di awal video, keyboard ini mau gua giveaway juga ke salah satu dari kalian. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan giveaway-nya, itu kalian langsung aja cek di deskripsi di bawah, karena di situ ada postingan Instagram yang isinya cara-cara dan step-step untuk ikutan giveaway-nya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini ya. Semoga video ini bisa jadi referensi dan inspirasi buat kalian yang pengen coba modif keyboard kalian sendiri, dan pastinya semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard dan switch dan keycaps yang udah gua pakai buat modif keyboard ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.